Om Swastiastu. Di zaman ini, banyak orang yang menganggap bahwa kisah-kisah sejarah Weda seperti Mahabharata dan Ramayana tidak lebih dari sekadar kisah fiksi masa lampau. Anggapan keliru ini terjadi karena jarak waktu yang sangat jauh dan perbedaan dimensi waktu, sehingga bukti-bukti fisik yang ditinggalkan tidak dapat banyak dijangkau oleh manusia. Meskipun beberapa bukti sejarahnya masih bisa dilihat dan perhitungan astronominya masih bisa dibuktikan, tetap saja ada yang menganggap sejarah Weda adalah mitos. Perlu kita ketahui bahwa selama 5.000 tahun, sisa-sisa kejayaan Mahabharata memegang peranan penting yang menjadi cikal bakal peradaban dunia modern. Kitab suci Weda, Bhavisya Purana, Narasingha Purana, dan bagian akhir dari Weda Mahabharata itu sendiri mengisahkan beberapa babak sejarah penting setelah perang besar di Kuruksetra. Dalam video kali ini, kita akan mencoba merangkai beberapa peristiwa penting tersebut, membuka lembaran sejarah kuno yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih memahami dharma kita sesungguhnya. Tahun seusai perang di Kuruksetra, para Pandawa memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan singgasana kepada Maharaja Pariksit, cucu Arjuna. Sampai setidaknya tahun 2000 sebelum Masehi, di bumi hanya ada satu pemimpin tunggal yang berpusat di Hastinapura, dan kerajaan-kerajaan dari wilayah lain di seluruh dunia tunduk dan berlindung di bawah panji-panjinya sejak zaman Raja Pururawa. Di bagian barat dunia, Maharaja Pariksit menyerahkan daerah kekuasaan kepada cucunya, Tejasi, sehingga Tejasi menjadi leluhur dan penguasa raja-raja Yunani, Romawi, Mesir, dan wilayah Mediterania. Dalam Weda Bhagavata Purana dikisahkan bahwa suatu hari, saat Maharaja Pariksit sedang meninjau daerah kekuasaannya, beliau bertemu dengan Kalipurusa yang menguasai zaman Kali Yuga. Kalipurusa berkata bahwa zaman kekuasaannya telah tiba. Namun Raja Pariksit menukas bahwa selama beliau menjadi raja di bumi, Kali tidak akan bisa berkuasa. Maharaja Pariksit berniat untuk membinasakan Kali, sehingga zaman Kali Yuga tidak perlu terjadi. Namun terjadinya siklus waktu dan pergantian zaman adalah hal yang tidak dapat dirusak sekehendak hati manusia. Dengan tipu muslihatnya, Kali memohon 4 tempat agar dia bisa tinggal. Keempat tempat itu adalah tempat perjudian, tempat mabuk-mabukan, rumah potong hewan, dan rumah pelacuran yang sudah tidak asing lagi kita temui saat ini. Karena pada zaman Dwapara Yuga keempat tempat tersebut belum ada, Kali akhirnya memohon satu tempat lagi, yaitu tempat di mana ada emas atau harta kekayaan yang ditimbun sekian banyak. Karena mahkota Maharaja Pariksit terbuat dari emas, Kali memasuki pikirannya dan membuat Maharaja berbuat kesalahan kepada seorang Brahmana. Ia kemudian dikutuk oleh putra Brahmana itu agar tewas digigit ular taksaka 7 hari sejak saat itu. Kisah ini diuraikan secara detail dalam Mahabharata bagian Adiparwa serta dalam Weda Bhagavata Purana. Setelah kematian ayahnya oleh ular taksaka, Maharaja Janamejaya berniat untuk membinasakan bangsa ular. Beliau mengundang semua Brahmana terbaik dan membuat sebuah yatnya api suci yang sangat besar yang dikenal dengan nama Sarpa Yatnya. Dengan kekuatan mantra-mantra Weda, seperti dihipnotis, semua ular dari seluruh penjuru bumi masuk ke dalam kobaran api tersebut dan terbakar menjadi abu. Inilah salah satu penyebab mengapa ular-ular raksasa dan para naga sangat sulit untuk ditemukan pada zaman modern ini. Menurut Weda Narasingha Purana dan beberapa sumber lainnya, setelah Maharaja Janamejaya berpulang, kekuasaan Hastinapura dilanjutkan oleh 27 generasi raja penerus hingga tahun 1500 sebelum Masehi saat sungai Saraswati mengering. Raja-raja tersebut terbagi dalam 2 periode, yakni periode Hastinapura dan periode Kusambi. Raja Shatanika
Aswamedha Datta, dan Asima Krishna adalah 3 raja yang memerintah Hastinapura sebelum ibu kota dipindahkan ke Kusambi oleh Raja Nicakra. Pemindahan ini terjadi karena meluapnya Sungai Gangga pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Pada masa ini terjadi perubahan besar pada topografi dunia akibat meningkatnya pengaruh zaman Kali Yuga pada 1000 tahun pertama. Ukuran manusia mulai mengecil dan dimensi bumi mulai menyusut. Manusia tidak lagi bisa melihat dimensi-dimensi lain di bumi sebagaimana manusia pada zaman sebelumnya. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa-bangsa seperti Mesir, Yunani, Cina, Assyria, Sumeria, dan kerajaan-kerajaan di daerah Mediterania mulai memisahkan diri dari kedaulatan Hastinapura. Semua peradaban itu dikenal memiliki kesamaan dengan peradaban Veda. Nama Sumeria sendiri berasal dari kata Sumeru, sedangkan bangsa Yunani, Romawi, dan Mesir masih mempraktikkan pemujaan kepada dewa-dewa seperti Indra atau Dyaus, yang kemudian menjadi Zeus, Surya menjadi Ra, dan lain sebagainya. Akibat pengaruh Kali Yuga yang semakin kuat dan adharma yang semakin merajalela, atas petunjuk Resi Narada dan para orang suci, Raja Pradyota akhirnya membangun sebuah kunda atau altar api seluas 128 mil persegi di India Utara dan melakukan melecayadnya untuk membersihkan dunia dari pengaruh orang-orang jahat yang menentang kebenaran. Setelah dilaksanakannya melecayadnya oleh Raja Pradyota, Kalipurusa, penguasa zaman Kali Yuga, menjadi bingung karena jumlah orang jahat di muka bumi menyusut drastis. Kalipurusa pun mulai melakukan pertapaan di bagian barat dunia untuk meminta karunia dari Sri Vishnu. Kejadian ini adalah sebab dari jatuhnya Resi Adama dan Havyawati dari taman surgawi milik Dewa Indra. Untuk mendapat penjelasan yang lebih detail mengenai peristiwa jatuhnya Resi Adama dan Havyawati, Anda dapat mengklik link pada pojok kanan atas yang akan mengantarkan Anda pada konten terkait. 5 abad sebelum Masehi, Sri Wisnu, pemelihara alam semesta, turun sebagai Buddha Awatara. Baik literatur suci Veda maupun catatan suci umat Buddha sama-sama menyebutkan bahwa Buddha tidak hanya berjumlah 1. Di zaman Kali Yuga yang terjadi sebelumnya, terdapat Buddha Awatara yang lain. Beliau turun untuk mengelabui para manusia yang ateis agar kembali ke jalan Dharma. Pada zaman Kali Yuga sebelumnya, teknologi manusia menjadi begitu canggih sehingga berhasil menyaingi teknologi para dewa. Inkarnasi Buddha kemudian turun untuk menghentikan ketamakan manusia yang mengeksploitasi planet-planet lain. Sementara itu, Buddha Awatara yang turun 25 abad silam adalah Buddha Awatara yang bertujuan menghentikan korban binatang atas nama kitab suci Veda. Turunnya Buddha Awatara juga menjadi pertanda meningkatnya pengaruh zaman Kali Yuga. Sejak turunnya Buddha Awatara, hampir tidak ada lagi para Brahmana yang bisa menyalakan api suci dengan mantra. Inilah pertanda zaman Kali Yuga telah mulai mencengkeram dunia. Pada kisaran abad keempat sebelum Masehi, Mahapadmananda, seorang raja dari golongan rakyat biasa, menyerang Ayodhya. Raja Sumitra, raja terakhir Ayodhya, mengungsi ke Kalapagrama, sebuah desa suci di pegunungan Himalaya, dan bergabung bersama leluhur-leluhurnya. Dengan berakhirnya kerajaan Ayodhya dan Hastinapura, maka berakhir pula silsilah raja-raja keturunan Manu, baik dari garis keturunan Surya Wamsa maupun Soma Wamsa. Mulai dari hilangnya kekuasaan raja-raja suci di bumi, dunia mulai terpecah menjadi ratusan kerajaan kecil dengan peperangan yang tanpa henti. Kemudian 500 tahun yang lalu, saat agama-agama besar dunia telah berdiri dan menjalankan aktivitasnya, Tuhan Sri Krishna turun kembali ke dunia ini sebagai awatara rahasia untuk zaman Kali Yuga. Beliau turun sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, awatara penutup yang mensahkan ajaran penutup bagi umat manusia. Sebagaimana Veda adalah ajaran tertua bagi makhluk hidup di alam semesta sejak awal ciptaan, maka ajaran Veda menjadi ajaran penutup pula. Sri Chaitanya Mahaprabhu meringkas semua pengetahuan Veda yang tanpa batas itu dengan satu kesimpulan: Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shakti. Segala kekuatan mantra Veda telah tersimpan dalam nama suci Tuhan Sri Krishna. Di zaman Kali Yuga ini, kekuatan nama suci Tuhan Sri Krishna akan menerangi dunia
hingga 10.000 tahun. Ini dinyatakan dalam Veda Brahma Vaivarta Purana. Setelah 10.000 tahun, zaman Kali Yuga akan sepenuhnya mencengkeram bumi. Sungai Gangga akan mengering, dan bumi perlahan-lahan menjadi planet yang tandus karena dilupakannya peradaban Veda. Lalu bagaimana zaman Kali Yuga ini akan berakhir? Bagaimana situasi manusia di akhir zaman Kali Yuga? Bagaimana kisah lengkap turunnya Kalki Awatara? Dan sedahsyat apa pertempuran Kalki Awatara di akhir zaman Kali Yuga nanti? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Om Santi 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 Om. श्रद्धावान है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है प्रभु आ गए भाई मागिए